Kita meneruskan pembahasan kitab suci yang sudah kita terima. Nikodemus datang kepada Yesus Kristus. Nikodemus seorang yang sangat unik. Dia termasuk seorang yang menyatakan apa artinya kerendahan hati yang betul-betul bermutu sepanjang sejarah manusia. Manusia kalau masih muda gampang rendah hati. Sudah tua dah gampang rendah hati. Masa gua sudah puluhan tahun hidup lu mau ngajar gua lagi? Tahu dah saya sekarang umur berapa? Orang tua itu biasanya sok. Ya harap saya tidak. Kayak karena saya belum tua sih, saudara-saudara. Orang tua itu biasa membanggakan pengalaman. Lu makan garam berapa puluh tahun, makan garam, lu makan nasi berapa banyak, kalah sama garam yang saya makan. You lewati berapa jalan, kalah sama saya lewati jembatan. Jadi orang kalau masih muda biasanya mempunyai kerendahan hati sedikit loh ya. Tapi kalau sudah tua sedikit pun tidak ada. Yang bedanya adalah apa? Nikodemus tuanya mungkin 2 kali daripada Yesus. Tapi dia tidak rasa diri sok, tidak rasa diri hebat. Dia berlainan dengan semua orang Farisi pada waktu itu melawan Yesus. Dia kagum kepada Yesus. Seorang sendiri menjadi profesor, menjadi guru besar, masih mengaku diri adalah seorang murid di hadapan seorang jauh lebih muda dari dia. Itu tidak gampang. Tapi itu yang dikatakan oleh dia, guru, kami tahu jikalau Allah tidak menyertai engkau, tidak ada seorang pun bisa mengerjakan mujizat seperti apa yang kau lakukan. Saya terus merenungkan ayat ini, ayat yang besar. My teacher, my professor, we know if God is not with you, no one can perform the miracles as what you had done. Tak mungkin itu. Kalimat ini tidak mengakibatkan Yesus mengatakan, sungkanlah, jangan dipuji-puji. Saya sebenarnya biasa kok. Yesus tidak tolak, Yesus terima. Kalau orang bilang lu hebat aja, lu bilang memang. Itu lucu ya. Nikodemus mengatakan lu hebat ya. Kalau darah Tuhan menyertai engkau, tak mungkin orang melakukan seperti engkau. Yesus sudah bilang sungkan jangan ngomong begitu. Yesus mengatakan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kau tidak diperanakan, engkau tidak akan lihat kerajaan Allah. Konghucu cari Lao Tzu ini terjadi satu hal yang terus menjadi contoh teladan di dalam sejarah Tiongkok. Karena seorang besar seperti Konghucu masih mau mengaku orang lain sebagai guru. Tapi Konghucu kalau waktu itu umur 70-an, Lao Tzu sudah umur 90 lebih atau 80 lebih. Kalau Konghucu pada waktu itu umur 50, Lao Tzu mungkin sudah 65. Karena Konghucu jauh lebih muda daripada Lao Tzu. Yang muda cari orang tua yang berpengalaman sebagai guru itu lumrah. Tetapi Nikodemus paling sedikit umur 60. Orang sudah tua, mungkinkah keluar lagi dari ibunya dengan masuk dulu ke dalam perutnya? Ini membuktikan dia tua kan? Yesus baru umur 30. Orang tua memanggil orang muda guru, itu rendah hati luar biasa. Tapi Yesus tidak mengatakan jawaban yang butuh yang dia perlu. Kalau Yesus mau kasar, mau jawab, dia mati kutu. Jadi, you orang Farisi, you penyelidik akademik, you seorang pelajar yang sudah 1500 tahun di dalam tradisi Israel menyelidiki Taurat dari Musa, bukan? Sekarang you ngaku sendiri, you tidak ada penyertaan Tuhan. Kenapa? Kenapa 1500 tahun menyelidiki secara akademis, mendapatkan titel-titel SKS begitu banyak untuk menjadi guru akademik? Engkau orang Farisi, engkau mengaku saya ada penyertaan Tuhan, berarti you tidak ada kan? Kalau begini kamu orang Farisi kerja apa? Kamu belajar apa? Yesus tidak menyerang, Yesus tidak menjawab dengan keras. Yesus mengatakan apa yang kau tanya adalah pengertianmu. Saya akan menjawab sesuatu yang kau belum mengerti. If you are not born again, you will never see. Ini di sini. If you are not presented by God, if you do not have the God's presence, you cannot perform. Yesus menjawab, if you are not born again, you will never see.
Jadi kalimat hampir sama kan. Tanpa penyertaan Tuhan engkau tidak bisa melakukan. Yesus mengatakan tanpa peranakan pula engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi di sini Yesus point out what? Yesus menunjukkan sesuatu. Seluruh kebudayaan daripada orang Yahudi, seluruh tradisi dia menyelidiki akan ilmu firman Tuhan. Seluruh kebanggaan orang Yahudi ada Taurat daripada Musa sebenarnya kurang. Belajar kurang. Akademik kurang. Titel yang banyak kurang. Engkau mempunyai kebanggaan daripada studi, discipline of learning so deep, so broad, so abundant. Kurang. Engkau perlu apa? Bukan the sphere of learning, but the sphere of life. Di dalam belajar kita dari tidak tahu menjadi tahu. Di dalam keselamatan kita dari binasa menjadi hidup. Ini beda sekali. Engkau terus belajar Taurat supaya dah tahu menjadi tahu. Dah tahu apa? Dah tahu apa itu baik, apa itu jahat. Menjadi tahu apa? Tahu apa itu baik, apa itu jahat. Jadi di dalam law, di dalam hukum Taurat Musa adalah mengajarkan baik, jahat. Tapi di dalam Kristus adalah mengajarkan binasa, hidup kekal. Binasa, hidup kekal. Demikianlah Allah mengasihi manusia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Di dalam sains, know, do not know. Di dalam etika, good and evil. Di dalam agama, now and forever. Di dalam filsafat, foolishness or wisdom. Di dalam setiap bidang kebudayaan itu mengenai benar, palsu, betul, tidak, tahu, tidak tahu, baik, jahat, sekarang, kekal, bijak atau tidak bijak, standar atau tidak sesuai dengan kriteria. Ini semua kriteria yang berbeda di segala lapisan kebudayaan. Semua adalah di dalam wilayah lebih rendah. Dan Kristus datang untuk membedakan hidup dan mati. Tidak ada agama membicarakan hidup dan mati. Agama semua bicara mesti apa lebih baik, jangan jahat, lebih baik, jangan jahat. Supaya besok sudah mati, jangan pergi ke tempat yang tidak beres, dapat bahagia kekalan. Tapi Yesus Kristus mengatakan tidak. Jikalau engkau tidak ikut aku, engkau mati di dalam dosa. Kalau engkau ikut aku, engkau berikan hidup yang kekal kepadamu. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka yang kau berikan kepada aku, ya Bapa. I've given the eternal life to those who you have given me. Yang kau berikan kepadaku, ku berikan hidup kekal kepada mereka. Nothing to do with only the sphere of this, the cultural world, concerning good and evil, concerning now and henceforth, concerning only the standard of knowing and not knowing. Ini berbeda sekali. Jadi pada waktu Yesus bicara sama Nikodemus mengenai hidup kekal dan mengenai akan perlu diperanakan pula. Sekarang Nikodemus bingung. Jadi what I talk to you and what you answer me, we have something in common. What is in common? Yaitu kingdom of God, kerajaan Allah. Jika engkau tidak diperanakan pula, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Maksudnya apa? You orang Yahudi sangat peka. You orang Yahudi sangat menganggap penting kerajaan Allah, kerajaan Allah. So we talk together. What about the meaning of the kingdom of God? Tetapi istilahnya sama, tapi idenya lain. Orang paling cilaka yaitu memakai terminologi yang sama dengan penjelasan interpretasi ide yang berbeda di dalam terminologi yang sama, akhirnya menjadi perdebatan. Ini kalimat yang paling penting keluar dari mulut seorang filosof di Amsterdam hampir 300 tahun yang lalu. Namanya Baruch Benedict Spinoza. Spinoza adalah seorang Yahudi. Mukanya awet muda sekali. Cukup rapi sebagai pria, ganteng. Tetapi dia ada seorang panteisme. Dan dia akhirnya karena menyetujui panteisme diusir keluar daripada seluruh masyarakat Yahudi. Dan seumur hidup dikutuk dan tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Orang ini akhirnya mencari makan melalui optik, kerja setengah mati untuk kaca-kaca orang yang matanya rusak.
dapat uang sampai mati dan dia tidak nikah. Spinoza mengatakan sekalimat, all debates are started from the terminology used by everybody same but in different context. Segala perdebatan dimulai daripada orang yang berbicara dengan istilah yang sama tapi ide yang lain. Jadi waktu engkau bicara sesuatu, dia juga bicara sesuatu. Dia pakai istilah yang kau juga pakai istilah itu. Lalu dua orang bicara tentang keadilan. Bagi engkau keadilan adalah sama rata menghadapi semua orang. Istilah keadilan bagi teroris ada tidak peduli orang baik dan jahat. Saya pernah diganggu, saya harus ganggu semua. Saya pernah dihina, saya hancurkan semua. Saya pernah dirugikan, saya bom bikin mati. Tidak peduli yang dibom itu bersalah atau tidak. Jadi istilah keadilan untuk orang Yahudi lain, untuk Islam lain, untuk Islam radikal lain, untuk orang Kristen lain. Keadilan di dalam kekristenan itu adalah ada pengorbanan disediakan oleh Tuhan menjadi pengganti bagi mereka yang tidak bisa mengurus dan tidak bisa membereskan diri. Jika kau bertobat, kau mengaku dosa, Allah itu adil sehingga mengampuni dosamu. Jadi keadilan Allah adalah mengampuni, tetapi keadilan orang radikal adalah untuk membalas dendam. Saya akan membunuh habis kamu. Itulah keadilan. Jadi same terminology. Terminologinya sama, tapi waktu engkau berbicara pakai istilah itu berdebat, konsepmu sama konsep dia berbeda. Kau baru tahu kau sudah memakai bom atom bikin seluruh dunia gemeter. Gua pakai bom yang tidak diketahui, oke, bikin kamu Amerika gemeter. Itu namanya keadilan. Jadi when same terminology is used at different aspects of people, different kind of nation, they have to synchronize one another with the understanding and the definition of some terminology. But it is a bit impossible. Maka di sini terjadi orang Yahudi mengharapkan apa? Orang Yahudi mengharapkan kerajaan Allah datang ke dunia. Lalu Yesus Kristus memberitakan apa? Kerajaan Allah akan datang ke dunia. Yohanes Pembaptis membicarakan apa? Kerajaan Allah akan datang di dunia. Sama enggak? Saya tanya, sama enggak? Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Orang Yahudi mengatakan, kerajaanmu cepat datanglah Tuhan. Lalu ditanya, kenapa Yesus mengatakan kalimat itu? Karena keselamatan akan digenapi. Kalau Yohanes, karena Kristus sudah akan datang, maka dekat kerajaan. Kalau Yahudi, karena kita sudah lama dijajah oleh Romawi, kita harus usir mereka keluar. Itu namanya kerajaan Allah datang. Jadi same terminology, same word, same spelling, but different meaning. Sekarang saya mau tanya, waktu in common semua bicara hal yang sama, semua interest. Ya, you bicara tentang apa? Tentang kerajaan. Oh, aku ikut jadi anggota. Kita sama-sama bicara. Tapi waktu bicara baru tahu, loh, yang lu ngomong itu lain, lain sama kita. Kita memakai istilah yang sama, tapi bukan arti itu. Ya kalau gini, bukan arti seperti saya. Ya baik, yuk kembali kepada saya. Nggak mau. Saya mempunyai konsep. Engkau mempunyai konsep. Dia punya konsep. Konsep ini semua berubah, berbeda. Kenapa harus sinkron? Maka akhirnya secara lahiriah we are discussing the same thing. Dan secara fakta we are trying to convince other with our concept. Nah saya tanya, di dalam orang Farisi mereka membicarakan tentang kerajaan Allah tidak? Mereka membicarakan. Di dalam Yesus dan Yohanes membicarakan tentang kerajaan Allah tidak? Bicarakan. Yesus dan Yohanes membicarakan kerajaan Allah akan tiba. Berarti dari perjanjian lama semua janji Tuhan tentang keselamatan akan datang. Dan keselamatan itu bukan keselamatan bangsa Yahudi, keselamatan seluruh umat manusia yang keluar dari dosa. Tapi bagi bangsa Yahudi yang disebut kerajaan Allah, yaitu negara Israel, kembali mendapatkan kuasa politik.
yang lebih tinggi daripada semua negara. Kita mengusir semua kerajaan yang berani mengganggu kami. Kembali seperti Raja Daud. Waktu Raja Daud berada di dunia, waktu itu kerajaan Israel lebih tinggi dari kerajaan yang lain. Semua negara datang bersama sujud, memberikan persembahan dari binatang, dari emas, dari perak, dari apa, dari Ethiopia, dari Arabia, daripada negara-negara Assyria, dari Babylon, dan daripada itu Lebanon dan sebagainya. Semua takluk kepada Daud, karena Daud raja besar. Itu namanya kerajaan Allah. Jadi untuk orang Yahudi, yang disebut kingdom of God is identical with the kingdom of Israel. Tetapi bagi Yesus Kristus, my kingdom is not from this world. Kalimat itu muncul pada waktu Yesus bicara sama siapa? Sama siapa? Pilatus. My kingdom is not from this world. If my kingdom is from this world, jikalau kerajaanku dari dunia, maka bawahanku akan berperang, sehingga saya tidak mungkin diserahkan kepada kaum musuh daripada Israel. Jadi konsep kerajaan Allah di dalam pikiran Yesus adalah Tuhan Allah menurunkan firman yang menjadi daging, melalui kematian dan kebangkitan mengalahkan setan, lalu melepaskan seluruh umat manusia yang dipilih menjadi orang kaum pilihan yang diselamatkan menjadi gereja. Tetapi bagi orang seperti ini, Nikodemus, kerajaan Allah itu adalah Allah mengembalikan kemuliaan yang sudah hilang daripada bangsa Israel sebagai kaum pilihan, lalu merestorasikan akan kemuliaan daripada politik Daud yang sudah hilang. Sekarang orang-orang keturunan daripada Daud akan merebut kembali kuasa politik. Akhirnya akan menjadi satu kerajaan Israel yang boleh bangga dan mengusir kembali semua orang yang pernah menghina Israel, termasuk yang disebut tentara Romawi sekarang, tentara daripada Assyria sebelumnya, tentara daripada Macedonia 100 tahun yang lalu. Mengembalikan kemuliaan yang pernah hilang. Orang Mesir kalau membaca sejarah, mereka bangga dulu Mesir begitu besar, sekarang kayak gini. Mereka mengharapkan kembali. Orang Cina kalau membaca dulu berapa hebat, mereka tidak senang kalau di dalam 150 tahun yang lalu, dari 1840 sampai 1900 kira-kira 50-an, Tiongkok diinjak-injak oleh imperialisme. Jadi orang yang patriotis selalu pikirkan, kalau rajaku, kalau kerajaanku, kalau bangsaku kembali menjadi jajah, menjadi raya, itulah paling senang. Jadi mereka mengidentikan kerajaannya dengan kerajaan Allah. Jikalau saya merdeka, nah itu saya baru puas. Semua tentara luar negeri keluar, usir keluar dari tanah, karena ini adalah tanah airku. Saudara-saudara, dengan demikian maka pembicaraan Yesus sama Nikodemus sebenarnya membicara menyentuh satu wilayah, yaitu istilah yang sama, kerajaan Allah, tapi konsep berbeda. Tuhan Yesus mengatakan, kamu mau dirikan kerajaan Allah? Kamu mau kerajaan Israel dibangunkan? Yang disebut kerajaan Allah, engkau lihat pun tidak bisa. You will never see the kingdom of God if you are not born again. Waktu membicarakan hal yang sama, justru Nikodemus tidak tertarik oleh apa? Oleh istilah yang penting itu. Yang tertarik oleh dia adalah metode yang baru. Nah, ini adalah kebiasaan orang akademik. Saudara, orang akademik kira dia sudah tahu semua. Tapi kalau engkau mensodorkan satu metode yang baru, itu menjadi incaran dia. To be born again? Dia sekarang tidak bicara tentang kerajaan Allah. Dia tidak interest kepada wilayah yang dibicarakan. Yang dia interest adalah apa sih? Lahir sekali lagi. Masa? Loh, kalau begini Yesus sedang menyodorkan satu cara baru ya. Cara baru adalah lahir lagi. Ini dari kecil belajar sampai PhD, tidak pernah dengar teori lahir lagi. Ini very innovative. Ini sangat-sangat kreatif. Ini sangat-sangat memecahkan rekor dunia. Ini ada new era is coming karena the theory of to be born again. Dia tertarik sama ini. Nah, saudara-saudara, jadi akhirnya dia sudah keluar dari para perdebatan.
keluar daripada apa yang didiskusikan, terpancing dan membawa Yesus masuk ke dalam jerat dia, yaitu mari kita bicara tentang metodologi yang mana yang baik. Ya. Lalu dia mengatakan, mana mungkin orang sudah tua, you suruh dia pluk masuk ke dalam perut mamanya, lalu pum, keluar lagi. Dia mulai mendebat ke situ. Yesus dipancing enggak? Tidak. Yesus bicara, lalu Yesus bukan itu maksudnya adalah terus menjelaskan panjang lebar. Tidak. Yesus mengulangi sekali lagi tanpa kompromi dengan sesungguh-sungguhnya. Aku berkata kepadamu, jika engkau tidak diperatakan oleh air dan roh. Nah di sini muncul dilahirkan oleh apa? To be born again in water and spirit. You will never enter into the kingdom of God. Engkau bukan saja tidak bisa lihat, engkau tidak bisa masuk. Saudara-saudara, Kristen adalah agama yang paling tidak bersifat agama. Dengar ya. Christian religion is a religion without religiosity among all the religions. Kalau engkau pergi masuk ke dalam istana, ada jenderal-jenderal, maka ada satu travel bureau menulis satu makalah yang sangat indah, mengatakan, when you go to the Notre Dame, you go to the Amia, go to the Rush, go to the great cathedral of the Christian religion, you get something nurtured your spirit. Roh jiwamu mendapatkan sesuatu pertumbuhan yang diberikan melalui image-image itu. And when you go to the palace like Versailles, istana-istana, you get nothing to nurture your spirit. Tidak ada. Engkau pergi ke tempat-tempat politik, tempat-tempat keagungan daripada kerajaan, semua kemewahan, kesombongan, kebesaran, keganasan, dan kemuliaan yang dicapai oleh kerajaan, dan tidak pernah menyentuh jiwamu sedalam-dalamnya. Religion is something different. Religion is so deep. Waktu engkau melihat orang berdoa di dalam patung atau di dalam ukiran, di dalam fresko, you are touched. When you lihat jenderal yang hebat sekali, akan mengatakan hebat lu gua apa hubungannya? Jadi dia tidak touch kamu. Ini adalah politik militer lain. Politik militer tidak pernah mendalam seperti kebudayaan, seperti musik, tidak pernah menyentuh sedalam jiwa seperti agama, seperti semua yang beribadah. Jadi when you draw the religious characters, you perlu satu perasaan yang tinggi sekali. Saudara-saudara, 2 minggu ini menjemput saya pakai CD yang sama. Dia kenapa tidak ganti 1 minggu, saya tidak tahu. Atau kebetulan minggu ini CD-nya itu sama minggu lalu sama. Karena ada beberapa lagu. Yang pertama minggu lalu saya naik mobilnya sama. Dim 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 tom tem tom dim tom tom dim dim. Sampai ini lagu menghujat Tuhan loh. Dia diam-diam aja. Ya, biarin terus. Selesai itu, ini yang cinta Tuhan loh. Jadi di dalam satu CD ada yang melawan Tuhan, ada yang mencinta Tuhan, ada yang menyembah Tuhan. Itu namanya CD 4 musim. Begitu ya. Saudara-saudara, lalu saya menjelaskan ini miselere, luar biasa agungnya. Itu lagu-lagu dari lagu ini sama lagu itu beda 300 tahun. Lagu kedua sama lagu keempat beda cuma 100 tahun. Nah lagu ini ditulis orang beragama, lagu itu ditulis orang melawan, menghina, menginjak-injak agama. Lain-lain kan? Nah dengan demikian saya mau tanya, jadi engkau pergi ke tempat agama Katolik, engkau dapat which kind of nurture? Engkau pergi ke Hindu, mendapat which kind of inspiration? Datang ke Buddhisme, mendapat which kind of symbol? What kind of meaning? What function? Datang ke Protestan, ini paling cilaka. Apa orang Kristen? Cuma lampu, tembok, sama mimbar, piano, selesai. Paling banyak AC lagi yang tidak kelihatan. Itu what is Christian church? Jadi kalau menjadi tempat tamasya,
tempat travel selalu orang perginya ke Hindu, ke Katolik, jarang yang lihat-lihat gereja. Gereja Kristen paling kaono opo-opo nih. Cuma minggu penuh orang, hari biasa penuh tembok gitu toh. Kalau dulu kipas angin, kalau sekarang AC. Selainnya apa? Oh, salib lah paling banyak satu, atau kaca kali warna-warna. Ini pun jarang. Di Indonesia jarang kaca beginian kan? Hah? Jadi apa? What is that? What is kerajaan Allah? Tidak bisa lihat. Dan di sini Yesus Kristus berkata kepada dia, to be born again. Oh, ini lain lagi. Ini metodologi. Jadi mau masuk dalam kerajaan Allah, mau melihat kerajaan Allah, mesti dilahirkan pula. Apa sih ini? Ini diam disertasi saya tidak ada. Di dalam studi saya agama tidak ada. So Jesus brings the new methodology into the religious sphere. Engkau membawa metode yang baru ke dalam wilayah agama. Let's discuss about this. Di dalam pembicaraan, di dalam debat dengan Yesus Kristus, Nikodemus tidak ada arah. Dan Yesus tidak mau dirubah arah. Yuk selidiki ya bagian ini. Saya bisa bikin satu disertasi mengenai dialog between Christ and Nicodemus untuk lebih 1000 halaman. Karena di sini dalam sekali. Dan ini cuma satu kali Yesus menerima kunjungan orang Farisi. Selama dia di dunia cuma satu kali. Dan pengunjungan orang Farisi kali ini bukan orang Farisi kerdil, adalah pemimpin besar. Seorang yang mempunyai secara kebudayaan tinggi sekali. Secara moral contoh seluruh orang Israel. Secara mutu belajar dia guru besar. Secara politik mungkin dia adalah anggota Sanhedrin. Secara umur tua sekali. Jadi secara moral, karakter, agama, kebudayaan, pemimpinan, dan juga di dalam keadaan politik dia orang yang top. Yesus receive him, Yesus talk with him, dan Yesus mempunyai pembicaraan yang tidak mau dirubah arahnya. Seseorang yang pintar bicara, dia akan talk in his own rule and will not be distracted. Saudara-saudara. Tetapi Nikodemus tidak ada arahnya. Waktu ngomong kalimat ini, dia bicara tentang metodologi. Dibalik kembali, dia kacau balau lagi. Jadi ini seorang akademik yang terpelajar. Waktu ketemu dengan Yesus, semua pengertiannya hancur. Nah ini, you tidak menemukan. Tapi saya melihat ini penting sekali. So many people think he's an intellectual, got a PhD, belajar, tapi hidupnya fragmentary. Sudah belajar, sudah hebat, sudah jadi gelar doktor, sudah profesor, tapi sebenarnya pikiran dia keping-keping, kacau balau. Saya menganalisa dengan pengertian ini. Saudara kalau menjadi pemuda yang apapun pintar, belajar, dapat gelar doktor banyak, tapi hidupmu terkeping-keping, you kasihan sekali. Apa bedanya orang Kristen yang betul-betul bermutu? Dia adalah kesatuan yang tidak bisa dipecahkan. Plato pernah berkata 2400 tahun yang lalu, if a man, jika ada satu orang, dia bisa pegang yang besar dan kecil, lalu membedakan yang kecil daripada yang besar, yang kecil dari yang kecil, yang besar dari yang besar, dan menyatu seluruhnya. Kalau ada orang seperti itu, aku ikut di belakang dia sampai mati. Orang seperti gini susah. Orang yang suka musik, dah suka akan literatur. Orang yang suka literatur, dah suka akan politik. Orang yang suka politik, menghina agama. Orang yang beragama, dah ngerti politik. Fragmen. Saya berusaha menyatu di dalam segala aspek hidup. Saya berusaha menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk seluruh kebudayaan di bawah pimpinan daripada iman Kristen yang takluk kepada kebenaran yang diwahyukan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu tidak gampang. Kalau orang mengatakan Stephen Tong is a Renaissance man, itu pujian yang besar. Seperti Da Vinci mengetahui teologi, mengetahui filsafat, mengetahui sastra, mengetahui seni, mengetahui ukiran, mengetahui syair, mengetahui militer. Itu namanya Renaissance man, a man who can master more than one field in discipline of learning so wide.
Itu disebut sebagai Renaissance man. Tapi bagi saya, kalimat itu untuk saya tetap sampah. Karena apa? Renaissance man banyak fragmentary. Ya. Si Da Vinci baik diam lukisannya, tapi diam teologinya kacau balau. Sehingga engkau menguasai banyak disiplin, itu satu hal. Tapi menyatukan semua disiplin yang di bawah sesuatu umbrella dari Roh Kudus dan kebenaran, itu not easy. Now I try to be that kind of man, to be the example of you young people. Saya berusaha menjadi manusia seperti itu, menjadi contoh kamu anak muda. Saudara bandingkan Yesus sama Nikodemus. Apa yang dikatakan Yesus konsisten, apa yang dijawab oleh Nikodemus kacau balau. Kami mengetahui engkau disertai oleh Allah. Kalau tidak, tidak ada orang bisa melakukan mujizat seperti apa yang kau lakukan. Jadi di sini yang paling penting itu apa? Penyertaan Allah. Jawaban Yesus, no, penyertaan Allah itu tidak penting. Dilahirkan pula yang penting. Kalau engkau tidak dilahirkan pula, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. To see and to enter, you need to be born again. How can it be? Langsung dia kacau. Masa saya bisa masuk ke dalam perut mama saya, keluar lagi? Yesus biarkan engkau harus diperanakan pula dari air dan Roh Kudus. Diperanakan pula oleh air, apa itu? Diperanakan oleh Roh Kudus, apa itu? Ternyata orang yang sudah belajar tinggi banyak hal tidak tahu. Ternyata orang yang menjadi profesor orang lain, waktu diuji oleh Yesus gagal, kolaps sama sekali. Saudara-saudara, banyak PhD bobrok sekali. Banyak orang sudah belajar itu, akhirnya diuji di hadapan Tuhan, semua tak karu-karuan, fragmentary. Something you are karu-karuan, but another thing tak karu-karuan. Ya kan? Banyak orang di mahal ini beres, tidak yang yang lain tak beres. Hal yang satu baik, yang lain tak karu-karuan. Tapi to be a Christian, to be a responsible Christian, to be a good Christian means you under one umbrella of the grace of God. You try to unify your life in all aspects. Do not live fragmentarily. Jangan hidup secara keping-keping. Hidup secara utuh, menyatu, unified. Kenapa di dalam perdagangan engkau hebat, di dalam keluarga menyeleweng? Kenapa dia mencari uang hebat, bersaksi bagi Tuhan sama sekali tidak bisa? Kenapa di dalam bergaul dengan orang kelihatan hebat, tetapi di dalam berdiskusi sama orang sama sekali tidak ngerti? Karena keping-keping. Engkau menemukan apa yang dikatakan Yesus, konsisten. Jadi Jesus is a supra genius in everything, and he was God who made flesh. The Word became man. God appear himself in human being, menjadi satu contoh. Ternyata orang seperti Nikodemus yang begitu hebat, pikirannya kacau balau. Maka Yesus mengatakan, lihat, tidak cukup, masuk. Bisa lihat, tidak bisa masuk, sayang. Siapa yang bisa lihat tapi tidak bisa masuk? Siapa? Masih ingat? Siapa? Musa naik ke atas bukit Nebo, lihatlah seluruh tanah perjanjian, tetapi engkau boleh lihat, tidak boleh masuk. Kasihan ya, Musa sudah tua loh, umur 120, naik gunung, suruh naik loteng 3 susunan tidur kejam. Naik gunung 120, sampai situ sudah mati di sini. Tuhan itu keren banget ya. Saya tidak bisa bayangkan. Sekarang umur 70, naik tangga untuk lihat konser hall itu sudah. Nanti kalau saya 60, 70 ya, tambah 50 tahun lagi, Tuhan bilang naik ke atas atap pakai jalan kaki, tidak usah pakai lift, sampai 100 susun lalu mati di situ. Ya lebih dekat sama surga kan ya, di situ kan. Tapi boleh lihat, tidak boleh masuk. Boleh dia tak boleh masuk, kasihan banget loh, betul-betul kasihan banget. Tapi inilah cara Tuhan. Pada waktu dia sudah naik, tidak usah turun. Kalau turun, baru mati di bawah. Mereka nangis, Musa mati. Ayo bikin kuburan yang dihias dengan emas, supaya setiap tahun, setiap hari ada orang datang mengingat Musa, paduka yang mulia, pemimpin yang hebat, adalah pemimpin rohani kami yang paling agung.
kami menyembah Engkau. Pelan-pelan dijadikan idola, dijadikan berhala, dijadikan Allah kedua. Maka waktu Musa mati, setan mau ambil jenazahnya. Tuhan mengatakan, Mikael turun, rebut. Mikael turun merebut jenazah Musa daripada tangan setan, lalu disimpan, dirahasiakan. Sampai sekarang tidak tahu, tidak ada tempat namanya kuburan Musa, tidak ada. Kuburan Lusa itu ada, kuburan Musa tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Yuk pergi ke Israel, coba sampai 10 kali tur di sini, tidak ada kuburan Musa. Kenapa? Kalau kuburan Musa itu ditemukan atau tulang Musa diyakinkan betul-betul itu, berarti Mikael, seorang penghulu malaikat, sudah gagal merebutnya. Dan Tuhan tidak mau orang Israel tahu di mana Musa. Kalau tahu di mana dia, orang Israel akan menyembah dua Tuhan, satu Allah yang tidak kelihatan, satu Musa yang pernah dilihat oleh mereka. Itu tidak boleh. Jadi Musa boleh lihat, tidak bisa masuk. Ini mewakili perjanjian lama hanya membuat manusia mempunyai sesuatu kemungkinan menerima perjanjian tapi tidak wujud. Dan Musa mewakili apa? Mewakili orang Kristen yang hidup dengan kedagingan, tidak menang. Akhirnya berhenti kepada kemenangan kedagingan yang sementara dan tidak bisa masuk. Sehingga ayat ke-6 Yesus kembali menyatakan satu kalimat yang mentegaskan terusnya teori itu apa. Ayat 6 adalah, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, yang dilahirkan oleh daging itu daging, yang dilahirkan oleh roh itu roh. Konsisten ya. Ayat 3 diperanakan pula, ayat 5 diperanakan pula roh, ayat 6 daging sama roh dipisahkan. Jadi teologi daripada Yesus itu konsisten, menyatu dan integrated semuanya. Tapi pikiran daripada Nikodemus fragmentari, terkeping-keping, tidak konsisten. Ini orang top dari orang Israel yang belajar. Selama 2000 tahun kemudian, saya mau tanya, semua orang Parisi yang paling mengetap di dalam studi akademik akan Musa, yang pengaruh dunia siapa? Tidak ada. Tidak ada. Tapi Yesus memilih orang-orang seperti Petrus, Yohanes, sampai sekarang mempengaruhi dunia, ada nggak? Bukan saja ada, tidak habis-habis. Jadi orang Parisi setelah studi akademik taunya menghina orang Galilea. Sedangkan orang Galilea yang dihina telah mempengaruhi seluruh dunia karena mereka menerima Yesus dan berjalur di dalam pimpinan Roh Kudus untuk mengenal Yesus. Jesus is the supreme wisdom of everything in the world. If you deny Him, you deny your eternity. If you follow Him, you will regain your own value. Manusia menghina Yesus, menjual diri. Manusia yang menghina Yesus, menghina kekekalan diri. Manusia mengikut Yesus menemukan bijaksana yang tertinggi dari Tuhan di dalam dia, dan engkau menemukan dirimu sendiri. Saudara-saudara, kita sudah bicara cuma bagian ini, berapa ayat, berjam-jam tidak habis. Kalau saya mengajar filsafat dari Plato, 2 jam sudah semua pikiran hampir dia semua selesai. Teori pendidikan, teori metafisika, teori daripada kosmologi, teori daripada semua ajaran idealisme dari dia. Gampang habis dia. Tapi bicara tentang bijaksana yang terkandung di dalam buku Yohanes, hanya dicatat oleh Injil Yohanes, oleh seorang murid Yesus yang paling muda dari Galilea, namanya Yohanes. Tidak habis-habis. Saya berkata kepada saudara, jangan menghina Injil, jangan menolak Kristus, jangan menganggap remeh firman. Engkau seumur hidup dengan rendah hati, mengosongkan diri, aus dan lapar, berkata Tuhan, ajar aku dengan segala kebenaran. Engkau akan menemukan banyak hal yang tidak ada di buku lain, hanya di kitab suci. Selama saya berkhotbah tentang pasal ketiga, hari ini khususnya ayat 5, ayat 6 adalah sangat teliti. Dan saya akan bicara tentang perbedaan antara dilahirkan oleh daging, dilahir oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memimpin kita
masuk ke dalam kelimpahan penggalian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Tuhan terus memimpin kami untuk menggali, untuk menikmati, untuk menjelajah kedalaman dari firman Tuhan yang sudah Tuhan cantumkan di dalam kitab suci. Melalui peristiwa pertemuan Yesus dengan Nikodemus yang membandingkan apa yang dikenal di dalam rencana Tuhan Allah dan apa yang dipelajari oleh manusia yang bersifat agama. Berilah kami pengertian lebih dekat sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi orang yang rendah hati dan kembali kepada Tuhan dengan sesungguhnya motivasi yang bersih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.